Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini dari Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kita mempunyai Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus hidup kita. Mari persembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami bersyukur ya Bapa, untuk kasih setia, untuk penyertaan dan anugerah keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati, kami ingin menaikkan syukur kami. Kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Berkati ya Tuhan, berkati untuk hidup kami, hati kami. Biarlah kami boleh melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih sekali lagi untuk segala kasih setia dan kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi kesulitan, tantangan atau badai hidup yang melanda, Engkau ada menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percayakan hidup kami. Bapa yang di surga, pakailah hidup kami menjadi terang kemuliaan bagi nama-Mu, melalui sikap tingkah laku dan tutur kata kami, agar hari lepas hari dalam hidup kami boleh berjalan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terimalah syukur hormat kami, sembah pujian kami, hanya kami naikkan dalam satu nama yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Biarlah setiap kita boleh menaikkan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, satu-satunya Allah dan Raja dalam hidup kita. Engkau Yesus Allah dan Tuhan kami. Engkau Yesus Raja kami yang benar. Inilah pujian syukur kami ya Bapa. Mari sama-sama bersorak dan bersukacita memuji Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Bersyukurlah kepadanya bahwa
raja di atas segala raja. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari persiapkan hati dan pikiran Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian hari ini tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat bersama kebaktian secara online, secara streaming, dan Tuhan tiba saatnya kami akan menyambut berkat berupa firman Tuhan. Roh Kudus menolong, membukakan pengertian pengajaran firman. Roh Kudus juga menolong hamba-Mu dalam pelayanan pemberitaan, supaya sepenuhnya sesuai kehendak Tuhan, sesuai pesan ataupun petunjuk, nasihat, arahan dari firman Tuhan yang akan kami terima. Tuhan Yesus juga menolong hamba-Mu, beri hikmat akal budi, beri pimpinan Roh Kudus, segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan jemaat yang mendengar dan menyambut firman, menerima firman dengan mengerti firman dan pengajarannya dan pengertiannya, dan tidak hanya mendengar, mengerti, tapi juga menjadi pelaku firman, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 32
yang demikian tersurat. Yesus berkata pada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Adapun tema yang ditetapkan bagian dari Injil Lukas pasal 12 pada ayat yang ke-32, bagian kalimat pertama. Saya bacakan Lukas 12 ayat 32 bagian kalimat pertama, temanya, janganlah takut, hei kamu kawanan kecil. Saudara sekalian, dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, termasuk kita yang sudah milik Kristus, tentu pernah, saya juga pernah mengalami apa yang namanya suasana khawatir, suasana takut. Secara manusia demikian. Misalnya takut saat akan ujian skripsi, khawatir, waduh nanti apa bisa menjawab ya, apa bisa lolos ya, apa bisa bernilai yang mendapatkan nilai memadai. Ataupun mungkin mendengar berita-berita akhir-akhir ini, misalnya ada bencana badai siklon di Nusa Tenggara Timur, NTT. Belum lagi ada yang lain-lain lagi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, termasuk yang khawatir bahayanya corona misalnya, maka kita sebagai milik Kristus tidak bisa menghindari kenyataan itu. Belum lagi tantangan yang berkaitan dengan kita sebagai milik Kristus, sebagai orang Kristen, yang mungkin tidak dihormati atau diterima dengan selayaknya oleh pihak-pihak yang tidak senang pada kita. Bisa terjadi si Kristen mengalami kegentaran, kekhawatiran. Belum lagi bagi yang mengalami hambatan karena pandemi. Kita mendengar dari berita-berita, begitu banyak yang di PHK, pemutusan hubungan kerja. Begitu banyak usaha-usaha yang menurun, bahkan sampai tutup usaha. Belum lagi kalau sampai ada bagian dari kerabatnya yang mungkin terinfeksi virus ini, corona atau COVID-19 ini. Tentu bisa menimbulkan kegentaran. Waduh, jangan sampai aku ngalami seperti itu, dan lain-lainnya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita perhatikan seluruh pembacaan tadi. Lukas 12 ayat 22 sampai 32. Tuhan Yesus yang bersabda, saya mulai dengan ayat 22. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu.
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, dan seterusnya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau Yesus bersabda, jangan khawatir hal hidupmu, jangan khawatir sebagai milik Kristus, tentu ada dasarnya. Tidak sekedar Tuhan bersabda demikian. Beberapa pokok dasar yang kita sudah dianugerahi. Sebagai milik Tuhan Yesus, kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah ditebus oleh Kristus, sudah jadi miliknya, dengan dimeteraikan kita menjadi anak-anak Allah yang sudah diselamatkan. Nama-nama kita juga sudah tersurat di kitab kehidupan di surga, kitab hayat. Maka hal status sudah menjadi milik Tuhan ini penting. Ada pujian, saya ambil 1-2 kalimat. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Menjadi milik Tuhan berarti juga di dalam status sudah diselamatkan tersebut, kita dikasihi Tuhan. Kita diperhatikan oleh Tuhan. Maka tadi dalam bacaan Lukas 12 ayat 22 sampai 32, bukankah tersurat bagaimana bahwa Bapa di surga tahu apa yang kita memerlukan? Ayat 30 bagian B. Akan tapi Bapamu tahu, Bapamu di sini Allah Bapa, tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan dalam kehidupan. Nah, memperhatikannya sangat-sangat istimewa. Di pembacaan tadi, firman Tuhan menunjukkan bunga bakung saja ditenun, dipintal demikian istimewa. Malah Raja Salomo pun belum pernah berpakaian seindah dari bunga bakung tadi. Ayat 27. Begitu juga menyangkut yang lain-lain. Karena itu perlu hal percaya itu, ya memang kita beriman. Tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan iman percaya, kita miliknya Tuhan Yesus, kita punya Allah Bapa, dan Allah Bapa Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memiliki kita terpelihara. Nah, untuk itu milik Kristus memang penting mengetahui dari firman-firman Tuhan di Alkitab ini, jaminan Tuhan. Ada bagian-bagian Alkitab yang sudah sangat populer, misalnya di Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, dan kita apanya? Domba-dombanya, digembalakannya, dibawa ke rumput yang hijau, dibawa ke sungai untuk kita minum air, dan seterusnya. Dan bukankah itu menunjukkan pemeliharaan dan betapa Tuhan memperhatikan? Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Begitu juga di kitab Perjanjian Baru. Tuhan Yesus bersabda di Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik, dan seterusnya. Kita sebagai milik Tuhan melihat itu penting dan mengerti bagaimana Tuhan Yesus memiliki kita, menggembalakan kita, menjaga kita, menolong kita, mencukupkan apapun yang kita butuhkan. Baik rohani dan iman, segi rohani, segi iman, juga segi-segi kehidupan kita. Dan Tuhan dalam memeliharanya itu luar biasa. Bukankah kita mendengar adanya Tuhan yang meluputkan dari bencana misalnya. Tuhan yang menyembuhkan umatnya yang karena didoakan oleh keluarga, oleh saudara seiman segereja, oleh hamba Tuhan. Lalu Tuhan menolong, meskipun mungkin lewat pergumulan doa yang makan waktu cukup panjang, tapi waktu hal sungguh Tuhan memperhatikan. Nah, kita mesti melihat status kita ini penting, bukan aku percaya, aku diselamatkan, amin. Tapi juga segi-segi lain setelah jadi milik Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan
segala kebutuhan kita. Nah, di dalam hal tema tadi, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Pengertian kawanan kecil bisa ada beberapa segi. Misalnya, di daerah-daerah tertentu umat Kristiani di wilayah tertentu misalnya ya, minoritas secara jumlah. Tidak seberapa dibanding yang lain di daerah tertentu itu. Kecil, wah kami minoritas. Bisa jadi umat Tuhan untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu langsung tidak langsung ya menjadi lebih dibatasi atau terbatas. Segi yang lain, bukankah kadang umat Kristus juga bekerja di posisi yang katakanlah karyawan atau karyawati dengan penghasilan yang ya cukup tapi tidak seberapa banyak. Kemudian bukankah juga sebagai kawanan kecil kita dalam kehidupan rohani ya, peperangan rohani menghadapi hal-hal yang tidak benar. Contoh saja, bukankah sudah merembes ke dunia ini, di dunia ini, pengikut-pengikut yang makin banyak, bahkan di negara-negara di luar Indonesia ya, yang dahulunya memang mayoritas Kristen, ternyata sekarang memberi tempat pada pasangan-pasangan sejenis. Jadi bercinta sesama laki, bercinta sesama perempuan. Waduh. Nah, seperti itu kan tidak sesuai firman. Nah, lu yang sungguh-sungguh dalam ketekunan tidak mau demikian, menjadi minoritas di negara bagian tertentu, di negara-negara di luar Indonesia yang memberi tempat pada hal itu, menjadi menjadi kalah jumlah, kalah persentase. Belum lagi kalau kawanan kecil karena dikesampingkan. Sudah kamu sedikit diam saja. Ambil suara. Wah, kamu kalah jumlah, sudah nurut saja pada suara terbanyak dan lain-lainnya. Dalam hal inilah kita sebagai milik Kristus memandangnya jangan ke hal-hal itu, meskipun kita tahu fakta itu. Tapi kita mempunyai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memiliki kita. Kita pun dimiliki oleh Allah Bapa yang di surga. Kita pun nama-nama kita ada pada Tuhan. Pribadi-pribadi kita tiap saat diperhatikan oleh Tuhan. Lihat saja secara status hubungan. Tubuh. Gereja adalah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sang kepala tubuh. Keluarga juga begitu. Istri berkepala suami, suami berkepala Kristus. Berarti menyatu dalam tubuh, segi rohani tubuh Kristus tadi. Tentu saja diperhatikan. Coba kita saja ke tubuh kita masing-masing ya, memperhatikan. Jangan sampai kotor, jangan sampai katakanlah luka dan sebagainya. Itu sekedar ilustrasi. Tapi lebih dari itu, kita yang adalah sudah milik Kristus, tubuh Kristus tentu sangat dikasihi, sangat disayangi, sangat diperhatikan dan dipelihara. Saya sisipkan kesaksian kecil pada diri saya. Atas anugerah Tuhan, saya mulai pelayanan panggilan, ada altar call, tepatnya tanggal 27-28 Desember 1970, itu panggilan pertama, ada calling Natal, KKR, pekabaran Injil Natal. Saya maju ke depan dan itu saya anggap start saya, tapi sering saya membulatkan angka supaya mudah diingat 1 Januari tahun 71. Terus pelayanan sebagai full timer sampai sekarang. Saya sudah percaya Tuhan Yesus selamatkan, sudah punya hidup baru dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam perjalanan kalau boleh sebut angka, sekarang sudah 50 tahun lebih pelayanan. Saya menerapkan benar-benar, ini benar-benar, bukan teori. Atau ya digolongkan begitu, tapi sungguh nyata, hidup dengan iman. Memang kami tidak hidup mewah gaya selebriti atau gaya konglomerat.
tapi dicukupi. Untuk kebutuhan pribadi, termasuk kesehatan, termasuk perlindungan Tuhan, termasuk kecukupan untuk kebutuhan manusia, kehidupan sebagai manusia sehari-hari, kebutuhan keluarga, Tuhan mencukupinya. Sungguh ini nyata. Kadang ya memang bergumul, perlu ini, perlu itu. Lalu kemana? Bagaimana kalau ada begitu? Tuhan memelihara. Tuhan pasti peliharakan. Mohon ke Allah Bapa, mohon ke Tuhan Yesus. Sebut apa yang dibutuhkan. Tentu saja tidak untuk yang berlebihan, bermewah-mewah atau gaya ya orang-orang yang kaya raya, bukan, tapi cukupilah. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Cukup. Puji Tuhan. Tuhan mencukupi sampai detik ini dan tentu seterusnya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus. Juga dalam hal ketika kami pelayanan di daerah-daerah yang cukup banyak tantangannya, banyak kerawanannya. Tuhan lindungi. Diluputkan dari hampir saja mengalami kecelakaan perjalanan. Diluputkan dari BOM, sambung sendiri 3 huruf itu ya. Semua karena Tuhan memeliharakan. Karena itu saudara, kita sebagai milik Kristus jangan takut, jangan khawatir untuk hal-hal kehidupan di dunia ini. Namun ada hal segi yang dinasihatkan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Sebelum ayat 32, 31, Tuhan Yesus bersabda, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Cari dahulu kerajaan Tuhan. Ya. Nah, cari dahulu kerajaan Tuhan dengan sendirinya mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan Yesus, mengutamakan tentu saja sebagaimana keimanan segi rohani. Itu penting. Karena Tuhan juga melihat bagaimana kita menempatkan Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kehidupan kita. Tentu saja juga menempatkan Roh Kudus yang sudah dikaruniakan pada setiap kita. Jangan mendukakan Roh Kudus, kata firman Tuhan. Percayalah dan taatlah. Bukankah di buku pujian nyanyian gerejawi ada nyanyian percayalah dan taat padanya. Lalu kemudian hukum kasih yang sudah sangat-sangat kita kenal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, sepenuh akal budi, dan segala kekuatan. Kemudian yang berikutnya, kasihilah sesamamu seperti pada dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuh Allah memelihara kehidupan kita sangat-sangat penuh kasihnya dan janjinya. Untuk itu supaya kita tidak goyah, sebagai disebut jangan takut hai kamu kawan kecil, perlu juga iman dan firman. Iman yang benar. Tahu firman penting. Karena firman-firman Tuhan, bukankah ada bagian yang menunjukkan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, takkan kekurangan dan sebagainya tadi. Tapi juga sejauh mana kita hidup berpegang pada firman Tuhan. Misalnya, mintalah dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Tentu saja yang diminta benar atau salah. Yang diminta keserakahan duniawi atau berpadan dengan memang apa yang dibutuhkan. Sesuai firman Tuhan lagi. Janji firman Tuhan di Alkitab 1800-an jenis janji. Banyaknya jenis janji itu. Banyak sekali. Nah, kalau kita tekun dalam firman, iman kita kuat, lalu percaya pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah Bapa, pemeliharaan Tuhan Yesus. Ya dan amin, itu pasti. Kemudian, dengan berharap dan beriman pada Tuhan,
kita mendapati bisa berkemenangan atas godaan atau tantangan yang sifatnya duniawi dan juga menghadapi jenis-jenis kekhawatiran. Ya. Karena godaan duniawi bisa muncul, misalnya saja pola pikir duniawi, hati-hati. Jangan karena banyak yang menerima, wah ini masuk akal, ini baik, memang cocok untuk masa kini. Diuji dengan firman Tuhan. Bagi yang tidak tekun dalam firman, langsung terpikat, tertarik, ikut pola itu, keliru. Nah dalam keadaan ini lalu terjadi masalah-masalah yang cukup fatal. Akibatnya menimpa yang bersangkutan. Untuk itu saudara, pentingnya berharap berbimbang pada Tuhan, hati-hati hal-hal pola pikir, keinginan yang keduniawian. Saudaraku dikasihi Tuhan, hati-hati dengan keserakahan, ketamaan duniawi. Hati-hati dengan daya tarik berlesat-lesat menikmati yang duniawi. Hati-hati dengan ajaan yang mungkin ada teman, mungkin teman kerja atau teman bisnis yang mengajak berbisnis yang katakanlah umum haram, narkoba, kecanduan ini dan itu, bisnis penyelundupan, pemalsuan dan sebagainya. Ya kita harus menghindari meskipun sangat memikat keuntungannya, tapi kan tidak sesuai firman Tuhan. Kita sebagai milik Kristus mesti bertekad, aku mencari dulu kerajaannya, berarti ngutamakan Tuhan Yesus, ngutamakan Allah Bapa, ngutamakan firman Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sungguh di situ nggak akan terpikat. Saya sebagai hamba Tuhan harus jaga misalnya salah satu filosofi kami ya, nameless, name N-A-M-E, less, L-E-S-S, dan faceless, F-A-C-E-L-E-S-S. Nameless, tidak cari kepopularitasan nama. Faceless, bahasa umum, tidak cari muka. Jadi cari sesuatu yang, wah ini. Karena itu saudaraku kita perlu jaga juga. Karena kalau saya tersedot ke situ, terpikat ke situ, terjadi mengejar yang duniawi atau yang kepopularitas diri tadi. Kemudian kita harus disiplin diri. Disiplin diri. Bukankah di Alkitab juga kita diibaratkan harus jadi murid-muridnya. Murid salah satu-satunya segi disiplin. Disiplin belajar, disiplin peraturan, disiplin waktu diuji, ujian ya, siswa, mahasiswa, ujian, sehingga bisa berprestasi. Paling enggak lulus ujiannya. Ini perlu juga. Sehingga maka itu jaga, jangan terpikat, tersedot, tertarik, lalu ikut arus yang duniawi. Kemudian hal kekhawatiran. Begitu muncul sekian kekhawatiran, kita mendoakan apa yang dikhawatirkan. Serahkanlah khawatirmu. Itu firman Tuhan cukup banyak ya, yang seperti itu. Termasuk Tuhan Yesus sendiri bersabda itu. Serahkan khawatirmu. Menyebutkan misalnya kekhawatiran segi sakit tertentu. Ya memang kepikiran. Katakanlah, waduh kok jenis sakit itu. Waduh biayanya kok lumayan kalau dinilai secara biaya yang harus untuk perawatan dan pengobatan sakit yang dialaminya. Sebutkan di doa. Mohon pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Saudara, kita percaya. Dengan Tuhan Yesus bersabda, serahkanlah khawatirmu. Tuhan pasti menolong. Kapan dan bagaimana pertolongannya, jalannya, itu Tuhan punya kehendak dan jalan yang nanti pada saatnya dibukakan. Sering sebagai manusia ingin segera tahu, nanti jalannya ini, nanti hasilnya itu wajar manusia. Tapi lebih sering yang saya alami juga di banyak hal, baik urusan pelayanan, baik urusan yang lain-lain,
tahap demi tahap. Tahap demi tahap, step by step. Kemudian setelah sekian waktu, baru tahu, puji Tuhan. Tuhan menolong, teratasi masalah itu, masalah pelayanan ini. Sungguh, bukan 1-2, saya ngalami belasan likuran kali. Dan di situ tidak khawatir. Tentu saja meskipun tidak khawatir, harus hati-hati juga. Tidak gegabah, tidak sembrono. Ya tentu akan suatu kekonyolan. Sudah tahu ada hujan lebat. Lalu terjadi badai, banjir dari hujan lebat di lereng gunung. Lalu dengan iman aku melangkah melewati air, melewati api. Ku tak takut, wah ya ikut tergerus banjir, bandang banjir longsoran tadi. Itu tentu saja tidak bijak dan sangat mencobai Tuhan. Perlu bijak, perlu cermat. Seperti sekarang ada bahaya corona, COVID-19. Percaya Tuhan melindungi. Sementara melalui dinas kesehatan, dinasehati yang kita sudah sangat kenal, 3M yang sekarang malah berkembang jadi 5M, tidak usah tak sebut ya. Tapi lalu ini gegabah, sudah tahu tetangganya atau kenalannya sedang terpapar itu ya, lalu dengan iman, dengan Tuhan tidak apa-apa. Waduh, dia salami, dia sama sekali tidak pakai, dalam arti dia mengesampingkan 3M, 5M tadi, lo salaman, memeluk, ya tertular, itu namanya kecerobohan. Aku tidak khawatir, aku tidak takut, tapi perlu juga kehati-hatian. Iya. Saudaraku dikasih Tuhan, karena itu kita sebagai milik Tuhan perlu sekali lagi sangat mengandalkan Tuhan, dan beriman itu ada kaitan dengan berharap, tapi juga perlu hikmat dan kebijakan yang dipimpin Roh Kudus. Maka itu kita sebagai milik Kristus, sebagai umat Tuhan Yesus, percayalah. Firman Tuhan, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Saya teruskan, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Dengan menyebut memberi kamu kerajaannya, berarti cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Bagaimana keimanan kerohanian kita? Secara pribadi, sekeluarga, secara kebersamaan umat Kristus. Kalau kita mengutamakan itu, maka kita pasti akan kuat. Kita tidak dicekam kekhawatiran, kita tidak goncang sekalipun mengalami tekanan-tekanan dan terpaan yang terjadi di dunia dan di sekitar kita. Tidak khawatir, karena Tuhan menjaga kita, memelihara kita, meluputkan kita, menolong kita. Nah, kemudian bila mana terjadi ada umat Kristus ngalami sesuatu yang kemudian sampai dia ngalami musibah katakanlah, kemudian sampai ya waktu Tuhan memanggilnya, kita jangan menyalahkan Tuhan. Kalau sudah segi prinsip dasar sudah dipegang teguh, lalu terjadi ngalami itu, kita mengambil pengertian Tuhan mengizinkan hal itu terjadi pada saudara kita yang ngalami yang secara manusia cukup berat, tapi kemudian waktunya Tuhan memanggilnya. Ini dalam 1 bulan ini aja lah, bulan April, ada 2-3 sahabat kami terpapar virus sekarang ini, wafat. Yang satunya serangan jantung, wafat. Saya kenal baik, dulu pernah satu tim pelayanan dengan kami waktu masih beberapa belas tahun yang lalu. Loh kok begitu? Tuhan punya kehendak, itu kedaulatan Tuhan. Dan jangan menyalahkan Tuhan. Karena bisa terjadi, ada pihak-pihak yang menilai kita, lah kamu tidak nuruti nasihatku, padahal nasihatnya yang sana itu tidak sesuai firman Tuhan. Perlu kita, apapun yang terjadi, kehendak Tuhan jadilah, kita tekun tetap dalam iman dan firman,
kita tetap dalam jalan Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan, maka Tuhan tetap dimuliakan. Bukankah kita mendengar ada hamba Tuhan A, saudara seiman B yang sangat-sangat tekun dalam Tuhan. Waktu Tuhan memanggilnya pulang ke rumah Bapa di surga, maka pelayat-pelayat dan yang mengenal berbisik-bisik berbicara, sungguh yang bersangkutan ini hidupnya sangat memuliakan Tuhan. Hidupnya menjadi berkat. Dia telah memenangkan banyak jiwa. Dia telah pelayanan dengan segala keberadaannya. Memuliakan Tuhan. Nah, seperti itulah kalau ada saudara seiman yang mengalami sakit sampai tiba saatnya Tuhan memanggil. Tapi jangan menyalahkan Tuhan. Tapi juga jangan sampai tidak taat pada Tuhan. Jangan sampai meninggalkan iman. Jangan sampai melanggar firman. Maka itu saudara, ketekunan percaya Tuhan Yesus dikasih mengasihi kita, percaya Allah Bapa memperhatikan kita, itu sangat penting. Kiranya firman Tuhan pada tema jangan takut hai kawanan kecil menguatkan kita dan segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, supaya kami jangan khawatir, jangan bimbang, tapi tetap tekun dalam iman dan melihara kehidupan sebagai milik Kristus, mengutamakan berdasarkan firman Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup berserah pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami sebagai milik-milik Kristus. Kiranya firman Tuhan ini termeterai di hati dan kehidupan kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dengan berpegang pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya tadi betul-betul menguatkan kita, memimpin langkah hidup kita, berjalan bersama Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap.
bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan, kasih karunia, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh melewati sehari demi sehari, kami percaya bahwa itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Oleh karenanya kami mau terus belajar menaikkan syukur, meski mungkin masih banyak pergumulan, persoalan dalam kehidupan yang harus kami hadapi, tapi kami tetap mau melihat bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam semuanya, dan yang lebih penting lagi Tuhan menyertai kami semua. Bapa, kami teringat terus bangsa negara kami dan kami menaikkan doa bagi bangsa negara ini. Terkhusus untuk penanganan terorisme di Poso, di Papua, kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan, supaya Engkau sendiri turut campur tangan memakai aparatur keamanan baik Polri, TNI yang sudah turun di lapangan, supaya mereka boleh menindak dengan tegas untuk pembasmian terorisme ini. Dan kami berdoa juga supaya pemimpin-pemimpin kami terus diberikan hikmat bijaksana untuk menjaga situasi di Indonesia supaya tetap kondusif dan membangun. Kami juga berdoa bagi penanganan pandemi COVID pasca Lebaran Idul Fitri ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kami sangat berharap dengan koordinasi yang baik dari pusat sampai daerah, Lebaran Idul Fitri ini tidak menimbulkan kelonjakan pasien COVID-19. Oleh karena itu Tuhan juga tolong supaya masyarakat Indonesia boleh sungguh-sungguh memperhatikan akan protokol kesehatan, supaya penyebaran COVID tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih berkepanjangan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya mereka yang masih sakit, lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Yuliani, kami juga berdoa untuk Ibu Chia Cuing, untuk Mak Siok Ming, Ibu Tanjaicu dan Bapak Gunsing. Mohon belas kasihan Tuhan buat mereka, biarlah Engkau senantiasa memelihara, Engkau senantiasa menguatkan dan menolong mereka semua. Juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang bersuka cita atas pertambahan usia 1 tahun, kami doakan Tuhan, baik untuk Bapak Rudianto, Bapak Lekong Leong, Bapak Adi Warno, dan juga untuk Ibu Jenny Yanto. Kami berdoa supaya pertambahan usia yang mereka nikmati dari Tuhan, membuat mereka senantiasa belajar untuk semakin mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan sepekan yang akan datang, baik persekutuan doa malam melalui Zoom, ataupun Onesimus dan juga pendalaman Alkitab. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau yang memakai para penata layan yang bertugas, dan Kau juga menolong setiap hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka boleh dipakai menjadi alat di tangan-Mu dan boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan dan memakai mereka. Tidak lupa kami juga mau mensyukuri segala berkat Tuhan dengan mengembalikan segala bentuk ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, biarlah itu lahir dari hati yang mengasihi-Mu, hati yang bersuka cita dan sukarela, karena kami tahu Tuhan sudah mempercayakan itu dan kami pun mengembalikannya untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Pujilah Bapa Putra, pujilah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Ibu jemaat sekalian. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.